Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan, kesimpulan dari Carl Wilson. Ya, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita di pagi ini, kita bisa kembali berkumpul bersama-sama sekalipun lewat virtual. Tapi ini merupakan waktu yang sangat indah bagi kita yang sudah Tuhan tunjukkan, sebagaimana teladan Yesus bahwa pagi-pagi benar Dia menyisipkan waktunya untuk berhubungan dengan Bapa di surga. Baik saudara-saudara, rekan-rekan umat-umat Tuhan, rekan-rekan misioneri dan teman-teman orang muda yang sudah hadir pada pagi hari ini, saya akan membagikan sedikit mengenai apa yang sudah saya dapatkan pada pelajaran firman Tuhan lewat meditasi Alkitab di pagi hari ini. Lukas pasal 2, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 31. Ayat paralelnya ada di Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 31. Nah, hal kekhawatiran, ya, hal kekhawatiran. Saat saya membaca mengenai perikop ini, saya mendapati bahwa kata khawatir itu muncul sebanyak 5 kali di dalam perikop ini, ya, muncul sebanyak 5 kali, dan saya mencoba mencari tahu apa sebenarnya ini khawatir ini. Nah, khawatir ini merupakan bisa saya artikan sebagai takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya. Takut, ada rasa takut terhadap, rasa cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, apa yang dicemasi? Apa yang saya rasa cemas? Paling banyak yang saya alami dalam kehidupan saya itu adalah mengenai hidup saya. Ya. Mengenai hidup saya. Terlalu banyak terfokus dalam kehidupan saya. Kekhawatiran akan hidup saya. Nah, kenapa muncul rasa khawatir? Kenapa muncul ini kekhawatiran? Saya ulangi lagi, kenapa muncul ini kekhawatiran? Yang saya dapatkan di sini adalah kenapa muncul kekhawatiran dalam kehidupan saya? Itu karena saya terlalu fokus terhadap diri saya. Terlalu memikirkan apa yang akan saya makan, apa yang akan saya minum, dan pakaian yang saya pakai itu nanti untuk pakaian yang akan saya pakai itu apa nanti, ya. Itu semua kenapa rasa khawatir itu muncul karena saya terlalu berfokus kepada diri saya. Ya. Saya terlalu fokus pada diri saya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya supaya kekhawatiran ini hilang? Bagaimana caranya supaya saya tidak lagi khawatir terhadap apa yang akan saya makan, apa yang akan saya minum, dan apa yang akan saya pakai? Nah, saya yakin teman-teman juga pada sudah mendapatkan mengenai poin-poin ini dalam meditasi kita pada pagi ini, tapi saya ingin membagikan apa yang saya dapatkan. Ada beberapa contoh yang Tuhan katakan, ya. Kalau di Lukas pasal 12 ayat 25 ayat 22 dia katakan bahwa kata pertama, ya, kalimat pertama yang dikatakan di situ bahwa Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya. Jadi Yesus katakan kepada murid-muridnya, pandanglah, ya, pandanglah burung-burung di langit, ya, yang tidak menanam tapi mereka tetap diberi makan. Kalau di Lukas di situ lebih spesifik. Pandanglah burung gagak yang tidak pernah menanam tapi tidak pernah menuai tapi dia tetap diberi makan. Kemudian selanjutnya adalah coba lihat bunga-bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja. Mereka tumbuh tanpa bekerja. Dan salah satu contoh yang diberikan dalam meditasi kita yang saya dapatkan pada pagi hari ini adalah mengenai Salomo. Salomo adalah orang yang hebat, raja yang terkenal, raja yang dimasyhurkan Allah, mendapatkan hikmat yang luar biasa. Tetapi dia tidak pernah berpakaian seindah dengan kehebatannya. Nah, ini adalah yang saya dapatkan saat saya mencoba mencari tahu bagaimana caranya supaya rasa khawatir itu muncul. Ternyata kebanyakan rasa khawatir ini muncul adalah karena saya terlalu memikirkan apa yang akan terjadi esok. Hal yang belum tentu terjadi, saya sudah khawatirkan. Ya, hal yang belum tentu terjadi, tapi saya sudah khawatirkan. Tetapi pada pagi ini saya mengajak kita,
Ya, saya mengajak kita untuk tidak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan kita hidup sebagai orang-orang seperti orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah. Kita tahu bahwa kita, umat manusia, adalah ciptaan Tuhan yang termulia dari segala ciptaan yang pernah Allah ciptakan. Bagaimana mungkin Allah tidak akan memberikan kita kesempatan untuk menjadi hebat? Allah tidak akan memberikan kesempatan bagi saya untuk hidup lebih baik lagi di esok hari. Jadi, mari kita fokus pada pagi ini. Saya ingin fokuskan pikiran kita pada ayat yang ke-33 dalam Lukas pasal yang ke-6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingat, yang membuat saya khawatir adalah karena saya terlalu memikirkan apa yang ada dalam kehidupan saya. Tetapi di pagi ini, Allah memberikan saya teguran. Jangan pikirkan apa yang ada dalam kehidupanmu, apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum. Tetapi mari coba pikirkan mengenai kebenaran firman Tuhan dan kerajaan Allah. Luar biasa saudara-saudara di pagi hari ini. Saat Tuhan memberikan saya, kembali mengingatkan saya mengenai keindahan yang nantinya, kebahagiaan yang nantinya akan saya dapatkan saat saya akan berada di kerajaan Allah. Saat saya akan duduk berhadapan dengan umat-umat Tuhan di hadapan Allah. Saya akan menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan adalah sesuatu yang lebih indah daripada memikirkan tentang apa yang akan saya kerjakan, pekerjaan saya, masa depan saya, yang nanti akan jadi calon istri saya, calon suami saya. Itu semua Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan lebih menginginkan saya untuk mencari dahulu kebenaran Allah dan mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah hal yang utama yang harus saya utamakan, yang harus ada dalam pikiran saya, yang harus selalu saya pikirkan hari demi hari, waktu demi waktu, untuk memikirkan kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan. Di hari ini, aplikasi yang saya ingin lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan, mohon ampuni saya, hamba-Mu ini yang mungkin sudah terlalu khawatir tentang apa yang belum terjadi, ya. Sudah terlalu cemas, terlalu takut terhadap sesuatu yang belum terjadi di hari esok. Tetapi hari ini kiranya saya akan hidup untuk tidak hidup berfokus kepada kebutuhan saya saja, tetapi dapat peka dengan orang-orang yang berada di sekitar saya, di tempat saya bekerja, di tempat saya tinggal. Saya rindu mereka juga dapat mengenal dan dapat memikirkan mengenai kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan. Inilah sedikit aplikasi dalam meditasi yang saya dapatkan di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua sudah mengambil aplikasi, sudah mengambil komitmen yang akan kita buat di hari ini. Dan biarlah Tuhan akan memampukan kita untuk hidup lebih baik lagi di hari esok. Tuhan akan membuat kita menjadi umat-umat Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini, di sepanjang hari persiapan, hari yang sangat kita tunggu-tunggu di sepanjang pekan untuk memasuki hari Sabat yang suci dan diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih untuk kesimpulan yang mengingatkan kita kembali untuk tidak khawatir dan selalu tertuju pandangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bang Wilson. Nah, pada saat ini sebelum kita doa tutup, jika ada dari teman-teman hal-hal pergumulan yang mau kita doakan, boleh teman-teman boleh share supaya kita boleh doakan dan hari ini kita boleh lebih semangat. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Jadi pagi hari ini saya memohon kepada kita semua sahabat-sahabat Tuhan yang dikasihi. Saya hanya memohon kepada kita mendoakan kedua orang tua saya yang pada saat ini kurang sehat, dan begitu juga kepada kakak saya yang di Malaysia beserta teman-temannya, rekan-rekan kerjanya
walaupun kita tidak mengenal mereka, tetapi kita mendoakan mereka supaya mereka dijauhkan oleh COVID-19 dan karantina dari kakak saya nanti supaya selesai di karantina dan kembali lagi bekerja. Hanya itu aja doa saya, dan juga mohon didoakan pelayanan saya di sini di Muara Jambi, dan supaya saya tetap bergumul kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah, jika ada dari teman-teman yang mau kita doakan bersama-sama, dipersilakan. Baiklah, selamat pagi. Ya, selamat Mohon pagi. doanya untuk jadi di wilayah Kupang ini baru selesai acara IBBC bulan lalu, angkatan pertama. Mohon doanya supaya teman-teman orang muda yang sudah mengikuti kegiatan IBBC, mereka tetap semangat untuk membagikan hal-hal rohani di jemaat mereka masing-masing, terutama khususnya kandidat-kandidat yang sudah berdiri, ada sekitar 9 sampai 10 orang yang berdiri untuk mau join missionary, tolong doakan. Lalu juga ada beberapa teman-teman yang simpatisan, termasuk di jemaat saya ada simpatisan orang muda. Jadi dia sedang bergumul, memang rencananya keluarganya mau dia supaya dia ikut CD, dibaptiskan begitu. Tetapi akhir-akhir ini dia selalu menghindar untuk hal ini menurut kesaksian dari keluarganya. Mohon doanya karena Roh Kudus Tuhan sedang bekerja. Namanya adalah Intan. Tolong doakan supaya ya dengan waktunya Tuhan dia bisa mengenal kebenaran. Semoga bisa menjadi berkat. Terima kasih. Baik, masih ada dari teman-teman lain? Baiklah, kalau sudah tidak ada, doa tutup dibawakan oleh Bang Wilson. Kita doakan teman-teman kita dari Bank Jasa Putra Sinaga, dan kita doakan juga untuk kandidat-kandidat dari Pastor Louis, kiranya mereka boleh mengambil pilihan yang tepat untuk melayani Tuhan. Dan kita doakan juga untuk persiapan program kita, semoga bisa lancar terus dan Tuhan selalu beserta. Baik, rekan-rekan umat-umat Tuhan yang sudah bergabung bersama-sama di pagi hari ini. Saat ini kita akan berdoa. Saya akan pimpin, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Kami memuji, memuliakan nama-Mu atas segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di pagi ini. Engkau memberikan kami roti hidup untuk menjadi pegangan saat kami melayani Engkau di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami manusia, umat-umat-Mu yang tidak layak, tetapi kami bersyukur karena Engkau mau pakai kami dalam pekerjaan Tuhan di mana saja kami berada. Bapa di surga, aplikasi dan komitmen yang sudah kami ambil lewat pelajaran meditasi Alkitab di pagi hari ini, kiranya semua itu dapat Engkau mampukan kami untuk kami dapat laksanakan di dalam kehidupan kami di hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan ini. Bapa di surga, pagi hari ini juga kami bersatu hati umat-umat-Mu mendoakan untuk orang tua dari sahabat misioneri Jasa Sinaga. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terlebih saat ini juga kami berdoa untuk kakak dari Jasa yang sementara diisolasi karena COVID-19. Engkau berkati dia Tuhan, memberikan pemulihan dia bersama dengan sahabat-sahabatnya. Biarlah segala tindakan medis yang sementara dilakukan itu dapat menjadi berkat bagi mereka dapat sembuh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Louis yang saat ini
baru saja selesai melayani di acara YPBC yang pertama kali dilaksanakan di Kupang. Tuhan, Engkau memberkati komitmen dari orang-orang muda yang telah mengikuti acara ini. Engkau memberikan mereka kemampuan untuk menghidupkan kehidupan yang lebih baik lagi di dalam keluarga mereka, bahkan di dalam jemaat mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang muda yang telah berkomitmen untuk bergabung dalam pelayanan di pelatihan misioneri. Engkau sertai mereka Tuhan. Ini adalah komitmen yang mulia untuk mereka lakukan. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, melancarkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan, dan mereka dapat melayani Tuhan untuk bergabung dalam pelatihan misioneri ini. Saat ini juga kami berdoa untuk pemudi Intan, yang saat ini sementara bergumul. Engkau berkati dia Tuhan. Bukanlah hal yang mudah saat mengenal kebenaran firman Tuhan dan berusaha untuk menghidupkan firman itu. Tetapi kami percaya dan kami yakin lewat doa kami, Engkau dapat selalu memberikan dia kekuatan untuk pergumulan yang dia hadapi. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati orang-orang yang berada di sekitarnya. Kiranya mereka semua dapat mengenal Allah lewat keberadaan pemudi ini. Engkau berkati Intan, berikan dia iman yang kuat, dan biarlah komitmen yang dia, kebenaran yang sudah dia kenal dan sudah dia pegang, itu dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa. Persiapan acara International Missionary Conference yang pertama ini. Kami sebagai manusia telah melakukan apa yang kami mampu, telah melakukan apa yang kami sanggup. Untuk itu Tuhan, saat ini kami menyerahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Engkau kiranya memberkati semua persiapan kami. Umat-umat Tuhan, para misioneri, orang-orang muda, anggota jemaat yang sudah mendaftar, Engkau memberkati mereka. Kami sebagai panitia, Engkau berikan kami kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik. Sertai kami dalam segala persiapan yang kami lakukan. Kami yakin dan percaya dengan tuntunan Engkau, dengan campur tangan-Mu, acara ini dapat terlaksana, bukan untuk kemuliaan kami, bukan untuk gagah kami, tetapi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan menjalani hari yang berat, yang mungkin tidak kami tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami yakin dan percaya, dengan campur tangan-Mu, kekhawatiran yang kami alami dalam hati dan pikiran kami, itu semua dapat kami serahkan ke dalam tangan-Mu, menjadi kemuliaan saja bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, dan biarlah Engkau dapat kumpulkan kembali kami esok dan di hari-hari yang akan datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang sudah kami selenggarakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Wilsi.